Oke, selamat sore Bapak. Aduh, bentar ya, agak tegang saya. Ini mungkin bisa perkenalan dulu ya Bapak yang sibuk ini. Oke, ya. Perkenalkan teman-teman semua ya yang menonton video ini. Perkenalkan nama saya Warren dan saya saat ini mahasiswa studi pembangunan UKSW S2 ya, Magister Studi Pembangunan, dan kebetulan di sini saya akan ditanya-tanya gitu ya mengenai saya sebagai videographer di industri pariwisata gitu. Mantap sekali, langsung aja ya. Tanpa basa-basi ya kan, karena durasinya pendek juga. Yang pertama nih, apa sih yang menginspirasi kakak jadi istilahnya apa ya, konten kreator di industri pariwisata gitu lah? Iya. Kan banyak tuh postingan-postingan kakak di YouTube gitu segala macam. Sebenarnya alasannya cukup simpel, biar kelihatan keren. Enggak. Karena yang menginspirasi tentunya kan kita seperti yang kita udah tahu ya, kayak Indonesia tuh kan negara yang punya banyak keindahan alam, banyak keindahan yang bisa daya tarik pariwisatanya banyak gitu, dan itu akan jadi daya tarik, bukan menjadi daya tarik ketika itu tidak diketahui oleh banyak orang. Melalui video, melalui foto, melalui konten yang kita bagikan di sosial media, itu kita bisa membagikan ada tempat-tempat nih yang bagus gitu. Mungkin gitu sih, kurang lebih begitu. Oke. Dan cari cuan pastinya. Oke, cari cuan ya adik-adik. Oke. Semua butuh cuan. Oke, langsung aja. Yang kedua dia, keterampilan apa sih yang harus dipunya seorang content creator? Ya contohnya ya apapun itu sih sebenarnya, tapi videografi dan lain-lain gitu. Oke. Kalau konten kreator itu yang dia pertama harus punya itu adalah dia punya kreativitas. Gitu. Kreativitas yang mana konten kreator itu harus punya, bukan cuma sekedar dia bisa bikin video, bisa pegang kamera, bisa foto ya, tapi kreativitas itu yang membuat konten kreator itu menjadi punya uniknya, unik poinnya gitulah gitu. Itu mungkin itu sih kreativitas yang membedakan. Oke. Iya. Tantangan apa sih yang selama ini dirasakan gitu menjadi konten kreator terutama di industri pariwisata gitu? Iya. Oke, menarik ini pertanyaannya. Nah, kalau bicara soal tantangan, kebanyakan video-video yang saya posting ya, mungkin nanti sembari saya ngomong ini nanti ditayangkan. Video-video yang saya posting, saya produksi gitu ya, baik itu di YouTube, di Instagram, di TikTok gitu ya. Tapi jarang sih saya pakai TikTok. Itu mungkin teman-teman lihat, wih keren ya, pakai drone, kemudian wih keren ya tempatnya gitu ya, keren dari sunsetnya, pantainya, pulaunya keren. Tapi yang teman-teman mungkin tidak sadari atau teman-teman tidak lihat adalah proses behind the scene-nya gitu. Behind the scene-nya adalah gimana saya bersama dengan kru gitu ya mencapai tempat itu gitu, how to get there gitu. Ya banyak tantangannya, dari mulai mungkin jalannya yang susah aksesnya ke sana gitu, kemudian perjuangan untuk bawa alat nyebrang dengan perahu yang kecil gitu yang bisa takut tenggelam gitu. Kadang kita lebih takut tenggelam alatnya gitu daripada kitanya gitu kan. Maksudnya kita bisa berenang tapi alat kan nggak bisa berenang gitu kan. Jadi itu kadang-kadang challenge yang itu tidak bisa, orang itu tidak lihat gitu behind the scene proses dari pembuatan video itu gitu. Yang itu cukup challenging gitu. Mungkin ini pertanyaan selanjutnya nih. Selama bikin video nih, berarti pendanaan mandiri? Selama bikin video ini menarik. Oke, kebetulan kalau misalnya soal pendanaan untuk bikin video itu bermacam-macam ya. Misalnya kalau untuk kebutuhan dulu, misalnya saya bikin video untuk kebutuhan lomba gitu ya, untuk kompetisi, berarti itu biasanya saya pakai modal sendiri gitu ya. Kemudian kalau misalnya ada kebetulan dari klien yang mau di shoot gitu ya, membuat video tentang destinasi suatu tempat gitu, nah itu berarti budgetnya dari kliennya gitu kan. Dan baru-baru ini memang saya ini ada project yang di Nusa Penida. Di Nusa Penida itu membuat video promosi tentang low carbon tourism yang ada di sana gitu, shot tentang sisi lain dari Nusa Penida gitu kan. Dan itu tentunya bukan dari budget saya sendiri tapi dari kliennya gitu sih. Mungkin apa lagi ya? Kualitas dari sebuah konten gitu. Punya standar kah? Harus seperti apakah? Nah itu kayak apa sih cara menentukannya gitu? Oke, dalam dunia konten kreator ya, dunia kreator itu memang ada baiknya kreator itu punya idealisme seperti yang
Niko bilang ya bahwa ada standarnya. Tapi ada saatnya juga kita ketika punya standar itu kita harus turunin. Karena kita ngikutin maunya klien. Oh benar. Nah ini menjadi dilema atau jadi pro kontra ketika pilih maunya klien atau cuan gitu. Maksudnya atau diri kita kayak egoisan kita ya cuan atau versus idealisme gitu kan. Ya benar. Bukan berarti terus kita bikin video yang asal-asal, enggak juga. Kita pasti punya standar-standar. Misalkan kalau dari saya sendiri membuat video yang bagus itu berarti harus punya story gitu. Sesimpel itu aja. Visual belakangan deh. Yang penting harus punya cerita, harus punya meaning buat audiens yang menontonnya. Mungkin gitu. Apa sih yang dihasilin dari konten Pesan, itu gitu? pesannya gitu. Message, harus punya message. Oke, mungkin aku tanya lagi apa ya? Tren. Ya. Namanya bikin konten kan pasti ada trennya gitu. Of course, ya. Menurut kakak tuh tren-tren sekarang tuh kayak apa sih, dan apakah seorang konten creator tuh harus selalu up to date gitu sama trennya, atau bisa pakai tren yang lama gitu? Oke. Kalau tren seperti yang kita tahu ya, bahwa tren di Indonesia, di global itu pasti berubah. Kalau sekarang ini memang trennya sedang di tren short video. Jadi kalian kalau misalnya mau membuat suatu konten video tentang travel atau foto atau apapun itu ya, itu kalian akan digeser ya, bukan akan digeser, tapi kalian cenderung akan membuatnya untuk short video aja gitu. Jadi nggak vlog lagi yang panjang yang kayak dokumenter, nggak, tapi lebih ke arah short video. Nanti yang diuploadnya ke TikTok, ke Reels gitu, ke YouTube Short gitu ya. Dan kalau misalnya dibilang bisa nggak kalau kita pakai tren lama untuk kita pakai ini, dan mungkin itu akan sulit ya, karena sekarang ini yang konten kreator perlukan itu adalah biasanya riding the wave. Jadi di mana tren itu ada, di situ kita ikutin. Misalnya contohnya, kalau misalnya lagu A lagi viral gitu ya, biasanya rata-rata konten TikTok atau di Instagram semua pasti pakai lagunya itu. Iya gitu loh. Mau kayak gimana ya? Kita dipaksa untuk mengikuti algoritma tren itu. Kalau kita mau bertahan dengan tadi balik lagi idealisme kita, biasanya nggak bakal viral atau insight-nya turun lah. Oke, next nih. Apa sih strategi yang harus dibuat seorang konten kreator buat biar konten dia tuh istilahnya apa ya, laku lah? Kayak apa sih strateginya gitu? Selain ngikutin tren, mungkin kakak punya apa sih tips-tips lainnya gitu? Tips lain selain mengikuti tren, kalian juga harus tahu tentang konten apa yang kalian mau buat. Ngikutin tren penting, tapi penting juga buat kalian memiliki konten yang itu khusus kalian buat sendiri gitu. Jadi dalam arti bukan ikut-ikutan gitu loh. Misalnya di saat yang lainnya bikin konten travel tuh misalnya formatnya adalah begini, vlog doang, ngomong di depan kamera gitu ya. Kalian bikin dengan format yang lain, dengan format misalnya format sinematik gitu ya. Bisa dibikin juga format-format yang menarik, yang unik gitu loh. Jadi nggak harus sebenarnya kalian itu selalu mengikuti orang gitu ya. Tapi coba untuk modifikasi juga gitulah, intinya kayak gitu. Harus tampil beda lah istilahnya. Harus tampil beda. Terus yang kedua itu teman-teman harus paham juga tentang konsisten. Itu udah nggak bisa dinego. Ini mungkin teman-teman akan dengar banyak gitu ya, tapi di konten-konten yang lain pasti selalu konten kreator itu akan menyarankan konsisten. Yang di depan teman-teman ini juga masih belajar gitu loh tentang prinsip tentang konsisten. Karena gini, kalian lagi nggak mood bikin video, harus ada video, harus ada. Kalian lagi nggak mood ngedit, kalian harus tetap, kalau deadline ya berarti harus jadi dong videonya. Benar. Gitu kan. Jadi it's not about mood, it's not about yourself ketika you bikin video, tapi it's about the video nanti became suatu karya gitu loh, karya yang itu bakal bermanfaat buat orang. Konsistensi itu dah adik-adik. Gak akan lebih banyak pokoknya cukup konsisten dah gitu. Oke. Terus ini nih, kan kakak bikin konten. Dalam satu konten itu menurut kakak tuh, nih konten tuh berhasil gitu. Nih konten tuh memenuhi ekspektasi gue tuh apa sih? Kayak apa sih, harus kayak apa gitu? Kalau menurut dari pertanyaan kayak gitu, tentunya ketika udah memenuhi ekspektasi, saya puas melihatnya. Sebenarnya cukup sampai situ aja, ketika saya sebagai kreator puas dengan creation atau dengan sesuatu yang saya buat gitu. Tapi memang ada sisi-sisi lain kadang yang mempengaruhi kepuasan itu, seperti jumlah watch gitu ya. Nggak bisa dipungkiri dong. Iya. Kadang angka itu berbicara, bro. Gitu kan. Kadang banyaknya likes atau banyaknya watch itu jadi tolak ukur juga buat kita sebagai manusia, seberapa disukai sih karya gua gitu kan, seberapa sukses sih karya gua. Karena karya yang sukses kan di mata orang banyak itu pasti tentunya karya yang laku. Karya yang laku berarti yang banyak viewsnya, banyak like-nya.
Mungkin gitu sih. Palitnya angka ya. Iya, kalah. Oke, ini mungkin last Iya. nih. Ini Oke, last. oke. Buat jadi konten kreator nih. Iya. Nih. Nah. Habis berapa banyak minimal? Dan Aduh. kayak alat-alatnya tuh apa aja gitu? Buat starter pack beginner lah. Beginner ya? Iya, beginner nih. Buat bikin konten yang cakep. Nah, Starter pack awalnya apa dan berapa? oke, ini menarik. Ini kalau dapat pertanyaan ini di 5 tahun yang lalu atau Oke. 10 tahun yang lalu, at least ya, misalnya kita let's say gitu ya, 5 atau 10 tahun yang lalu, pasti akan dibilang minimal punya kamera, punya Oke. komputer, punya laptop buat ngedit ya kan. Tapi beda 2023 sekarang ini, dimana semua pasti punya ini handphone. Oke. Semua punya handphone, dan kalau teman-teman lihat di reels di TikTok, di misalnya selebgram travel vlogger ya kita bilangnya, mereka nggak pakai lagi equipment yang mahal. Kenapa? Karena kalau dalam untuk travel ya, kita bicarain travel content creator ya. Kalau kamu bawa misalnya barang yang mahal, itu resiko waktu traveling. Oke. Iya, itu Kriminal. Oh iya, kriminal. Terus kemudian pas bawa jatuh, hilang dan segala macam. Oke. Ya tadi kayak lagi nyebrang di sungai gitu bisa jatuh. Jadi mending pakai yang compact ini, HP. Kalian nggak perlu lagi bawa lensa berat-berat, bawa laptop berat-berat gitu ya. Nah itu yang kita kurangin gitu. Jadi kalau misalnya kalian bilang harus punya apa sih untuk memulai, harus punya tadi keinginan untuk kreatif. Untuk alat, handphone cukup. Handphone mungkin ditambahin dengan tripod, udah. That's all gitu ya. Nggak usah mikir kayak harus punya drone, harus punya lensa, harus punya kamera. Sebenarnya nggak serumit itu. Yang penting kalian punya keinginan untuk berkarya, dan itu bisa cukup jadi. Dan kalau teman-teman nanti bisa diputar ya, mungkin video-video dari beberapa shot yang saya pernah buat, itu dipakainya itu bukan kamera-kamera yang harganya belasan juta, puluhan juta, yang harganya cuman ya range kecil lah gitu loh, mirrorless dengan harga murah gitu loh. Jadi iya, yang penting cukup gitu. Bahkan ada di vlog yang saya pernah buat itu di Nagekeo, itu menggunakan HP Samsung S6 waktu itu. Iya, yang itu zaman itu udah jadul lah gitu. Jadi ya teman-teman pilih sendiri aja sih alat yang ada. Jangan cari yang nggak ada ya. Gitu. Oke. Ya. Mungkin sampai situ aja. Yep. Buat wawancara hari ini. Ya. Mungkin kalau buat yang penasaran nih, siapa sih Kak Warren gitu, bisa dikepoin Instagramnya, YouTube-nya, semua sosial media nanti dikasih nih sama Bapak editor ya di bawah gitu ya. Nanti saya private. Enggak. Jangan ya. Kan kalian mau lihat. Oke. Nanti Ya. bisa lihat. Nanti kalian bisa kepoin ya. Oke. Buat Kak Warren. Dan ini nama Ya. studionya ada Instagramnya? Kalau studinya saya juga selain jadi content creator, saya juga start self photo studio, ada di bawah ini juga Tala Studio ya. Nanti di Di edit. blog aja nanti di Instagram. Siap. Oke, buat sampai hari ini. Iya. Thank you. Ya. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and comment. Thank you. Bye. Bye bye.